Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemrograman Scratch ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, insya Allah saya akan membuat video yang akan menemani kalian dalam belajar Scratch ini tahap demi tahap ya. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru saya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep looping atau perulangan ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dalam pemrograman bahasa apapun ya, konsep looping atau perulangan itu akan selalu ada ya. Jadi sekali lagi pastikan kalian pahami mengenai konsep perulangan ini agar jika mempelajari bahasa pemrograman lainnya kalian tidak bingung ya. Nah, looping di Scratch ini ada beberapa jenis ya. Kita sudah membahas satu di video sebelumnya, dan di video ini saya akan melanjutkan ya. Insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan konsep looping atau perulangan lainnya ya, sambil saya akan contohkan dengan contoh sederhana agar bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, perintah looping atau perulangan digunakan untuk mengulang satu atau bahkan rangkaian perintah kode secara otomatis. Perintah looping atau perulangan ini ada di kategori kontrol ya. Kontrol ini warnanya jingga ya. Bawahnya kategori kejadian. Nah, di sini kita lihat ada beberapa macam ya. Ulangi sekian kali, selamanya ya, ulangi selamanya, dan ulangi sampai ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ulangi sekian kali. Nah, kali ini saya akan bahas tentang perulangan selamanya ya. Ini saya taruh sini. Oke. Nah, seperti halnya perulangan yang kemarin ya, kita akan mengulangi sebuah perintah atau rangkaian perintah itu tanpa ada berhentinya ya, kecuali kalau game sudah berhenti atau game kita hentikan, maka dia akan berhenti melakukan perintah itu. Seperti itu ya. Jadi kalau ulangi 10 kali kan hanya 10 kali atau berapa kali gitu ya, sesuai dengan settingan kita. Nah, kalau selamanya ini tidak ada batas ya, terus gitu sampai gamenya berhenti atau kita hentikan. Misalnya ini ya, kita masukkan gerak 10 langkah ya, gerak sekian langkah. Gerak 10 langkah ini misalnya saya ubah jadi 3 langkah gitu ya. Oke. Nah, kalau saya jalankan 1 kali itu cukup saya tekan ini ya, saya klik ini. Nah, dia sudah 3 kali, kecil sekali ya. Oke, saya ubah jadi 5 langkah biar terlihat lebih jelas. Nah, jadi setiap kali saya klik dia akan berjalan atau bergerak ya, selebar 5 langkah. Jadi ini lebarnya ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kita ulangi perintah ini untuk dijalankan selamanya? Nah, kita masukkan ya. Jadi syaratnya untuk masuk ke perulangan ya, itu harus masuk ke sini. Kita masukkan di sini ya. Jadi syaratnya adalah masuk ke sini. Oke. Nah, ini kalau kita klik, saya mundurkan sedikit. Oke, biar lebih lebar ya. Kalau saya klik, dia akan terus sampai seterusnya.
Kalau kita geret lagi ya, lanjut, dia akan terus mengulangi gerak 5 langkah ini ya, tanpa ada berhentinya, tanpa ada ujungnya, sampai game kita hentikan, kita stop, dia akan berhenti seperti itu ya. Oke, kita coba masukkan jeda seperti di video sebelumnya. Kita masukkan jeda 1 detik sehingga kita bisa tahu ya bahwasanya ini tuh gerak 5 langkah yang diulangi. Kalau kayak gini kan seperti bergerak dengan langkah panjang ya, padahal ini adalah perulangan dari perintah gerak 5 langkah. Oke, saya masukkan jeda ini ya. Perintah jeda ini ada di kontrol ya, di kategori kontrol. Perintah ini, rangkaian perintah ini yaitu gerak 5 langkah, lalu jeda 1 detik, gerak 5 langkah, jeda 1 detik, dan seterusnya sampai game dihentikan gitu. Oke, saya coba ya, saya klik. Nah, seperti ini ya. Jadi gerak, tunggu, gerak, tunggu, gerak, berhenti 1 detik, gerak 5 langkah, berhenti 1 detik, dan seterusnya gitu ya. Ini sampai seterusnya ya, tidak akan berhenti. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai looping ulangi sampai ya. Saya stop dulu biar nggak capek kucingnya. Oke, ini saya buang dulu ya, atau saya taruh sini aja. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang ulangi sampai. Saya taruh sini ya. Jadi ulangi sampai ini perulangan ya, mengulangi perintah sampai kondisi tertentu. Sampai kondisi tertentu. Misalnya seperti ini. Dia kita buat berjalan ya, seperti yang tadi, gerak 10 langkah, dan kita jeda, atau nggak usah jeda, langsung aja sampai menyentuh pinggir misalnya, atau sampai menyentuh pointer mouse saja ya, sampai saya sentuhkan pointer mouse ini ke dia gitu. Oke, kita jalankan ya, kita coba jalankan. Saya klik ulangi sampai, nah, jalan terus ya. Oke, kita kasih jeda aja biar nggak terlalu cepat. Oke, ini kita taruh dulu. Dah. Saya stop ya, biar kita bisa mulai dari awal. Ulangi sampai, saya jalankan sampai menyentuh pointer mouse ini ya, mouse saya ini. Ini saya taruh sini pointer mouse-nya. Ketika dia itu menyentuh pointer mouse, dia akan berhenti. Nah, sudah, dia berhenti. Perulangan sudah selesai dijalankan. Karena apa? Karena kondisi tertentu, yaitu menyentuh pointer mouse, itu sudah terpenuhi kondisinya. Jadi dia akan mengulangi perintah ini hingga menemui suatu kondisi, yaitu menyentuh pointer mouse. Apa yang diulangi? Ya nih,
gerak 10 langkah, jeda, dan seterusnya. Saya ulangi ya. Saya jalankan. Jadi dia akan mengulangi rangkaian perintah ini, yaitu gerak 10 langkah hingga gerak 10 langkah, jeda 1 detik, gerak lebar 10 langkah, jeda 1 detik, dan seterusnya. Ini akan diulangi terus menerus hingga menemui sebuah kondisi, yaitu menyentuh pointer mouse. Kondisinya ada di sini ya. Baik, saya ulangi untuk dijalankan. 3, 2, 1. Nah, ini dia jalan terus karena dia belum menemukan kondisi, yaitu menyentuh pointer mouse. Pointer mouse saya taruh sini ya. Oke, kita tunggu. Begitu dia menyentuh pointer mouse, dia akan berhenti melakukan perulangan. Nah, dia sudah menyentuh pointer mouse, maka dia akan berhenti untuk melakukan perulangan. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas ya semua perintah perulangan. Di video sebelumnya kita membahas ulangi sekian kali ya, defaultnya adalah 10 kali. Lalu di video ini kita sudah membahas 2 konsep perulangan, yaitu ulangi selamanya ya, dan ulangi sampai kondisi tertentu. Oke, cukup di sini dulu ya penjelasan di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Karena kami insya Allah akan bahas ya tahap demi tahap dalam belajar Scratch ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan silakan share video kami kepada yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.